Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi guna lahan dan transportasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, sistem transportasi makro melibatkan interaksi antara guna lahan dan transportasi, di mana guna lahan adalah sistem aktivitas, sedangkan transportasi terdiri dari sistem jaringan atau prasarana transportasi, dan sistem pergerakan yaitu sarana transportasi. Interaksi sistem aktivitas jaringan dan pergerakan tersebut dikendalikan oleh sistem kelembagaan atau stakeholder terkait. Interaksi guna lahan dan transportasi yang pertama yaitu antara sistem aktivitas dengan sistem jaringan. Sistem aktivitas muncul jika ada lokasi dan sumber daya alam yang dapat diberdayakan. Namun hal tersebut akan efektif jika ada campur tangan manusia alias sumber daya manusia. Saat mengetahui adanya titik aktivitas baru, maka SDM akan mendatangi area tersebut. SDM akan bergerak menuju lokasi jika ada kemudahan menuju area tersebut. Nah, kemudahan itulah interaksi pertama antara guna lahan dan transportasi, dikenal dengan aksesibilitas. Bentuknya berupa ketersediaan jaringan jalan. Informasi tentang aksesibilitas. Suatu lokasi dengan tanah yang subur, jaraknya lumayan jauh, namun ada akses jalan menuju area tersebut. SDM bergerak dan terjadilah aktivitas pertanian. Di tempat lain ada lahan tandus, jaraknya lumayan jauh, namun ada akses jalan menuju lokasi itu. SDM akan bergerak menuju area itu, memanfaatkan pengetahuan untuk memperbaiki lahan tersebut. Akhirnya terjadi aktivitas pertanian. Namun apa yang terjadi jika ada lahan subur, namun tidak ada akses jalan? Maka lahan subur berubah jadi tandus karena tidak ada SDM yang menuju ke sana untuk melakukan aktivitas. Aksesibilitas suatu lokasi. Pertama, sediakan prasarana transportasi. Jika daerah tersebut belum ada jalan penghubung, buat jalannya. Maka otomatis akan ada pergerakan manusia, barang menuju lokasi tersebut. Kedua, sediakan sarana transportasi. Jika jalan yang dibangun terlalu jauh, maka manusia membutuhkan alat bantu untuk mempermudah pergerakan menuju lokasi tujuan. Mereka butuh alat transportasi. Setelah tersedia alat transportasi, maka dibutuhkan kembali prasarana penunjangnya, berupa simpul transportasi. Kunci aksesibilitas yaitu penyediaan sarperas transportasi. 4. Perubahan aksesibilitas yaitu perubahan dari fungsi guna lahan itu sendiri, yang berimbas pada harga lahan tersebut. Contoh yang sering terjadi saat ini, perumahan yang dekat dengan akses jalan tol, harganya lebih mahal dibandingkan perumahan yang jauh dari akses jalan tol. Interaksi guna lahan dan transportasi berikutnya yaitu antara sistem aktivitas dan pergerakan. Dua lokasi aktivitas berbeda, namun dalam lingkup yang sama. Lokasi itu memiliki aksesibilitas yang baik, maka akan terjadi intensitas pergerakan yang tinggi. Intensitas pergerakan ini dikenal dengan mobilitas. Contoh, aktivitas A yaitu perkebunan sawit, aktivitas B yaitu pabrik minyak. Lokasi A dan B terhubung oleh jalan raya. Maka akan ada pergerakan dari kebun sawit sebagai pemasok utama, menuju pabrik minyak selaku produsen yang akan mengolah sawit sebagai bahan mentah menjadi minyak goreng. Namun, frekuensi mobilitas sangat tergantung pada kondisi hambatan ruang, seperti jarak dan kondisi geografis, serta biaya transportasi. Pergerakan dari A ke B terdapat dua pilihan rute. Rute 1, kondisi jalan bagus. Sedangkan rute 2, kondisi jalan banyak yang rusak. Dari dua situasi ini, jumlah pergerakan dari A ke B melewati rute 1 akan lebih dominan dibandingkan rute 2. Karena, hambatan ruang rute 1 lebih sedikit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin kecil hambatan ruang, maka intensitas mobilitas akan semakin besar. Bagaimana merubah hambatan ruang lokasi? Pertama, ubah prasarana transportasinya. Jika jalannya banyak rusak, perbaiki agar menjadi baik. Kedua, sediakan dan atau ubah pengaturan. Jika sering macet menuju lokasi tujuan dikarenakan tingginya volume kendaraan pribadi, maka bisa disediakan angkutan massal yang menarik, sehingga masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi. Atau bisa juga kemacetan tadi karena jalannya terdiri dari dua arah, namun kapasitasnya tidak memadai.
bisa dirubah menjadi jalan sistem satu arah. Untuk pengaturan, lebih ke arah pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Mula hanya berniat untuk melakukan traveling ke Bromo, namun setelah mengetahui fasilitas transportasi ke tujuan sangat baik, akhirnya akan mewujudkan perjalanan ke Bromo. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah pergerakan di jalan. Implikasi peningkatan mobilitas ini, yaitu performansi pergerakan itu sendiri, yang berkaitan dengan kapasitas ruang jalan untuk menampung mobilitas tersebut, dan berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan, kenyamanan perjalanan, biaya operasi kendaraan, dan tingkat polusi udara. Ketan adalah performansi pergerakan yang buruk, di mana ruang jalan tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang melewatinya. Ibarat gelas yang terlalu penuh diisi air, maka akan tumpah. Gelas sama dengan ruang jalan, air sama dengan volume kendaraan, tumpah sama dengan kemacetan. Sehingga jika performanya buruk, maka kecepatan kendaraan akan menjadi lambat, penumpang akan tidak nyaman, penggunaan BBM akan meningkat, dan polusi udara menjadi lebih buruk. Kesimpulannya, semakin besar kapasitas maka semakin mampu memfasilitasi potensi pergerakan, sehingga semakin baik performansi pergerakan yang dihasilkan. Intervensi manusia terhadap konsep interaksi guna lahan dan transportasi. Ada lokasi aktivitas baru, maka akan ada inisiatif pengembangan aksesibilitas, dengan bentuk pembangunan jalan baru, yang menimbulkan pergerakan kendaraan menuju lokasi tersebut. Seperti istilah di mana ada gula, di situ ada semut. Di saat semua orang bergerak menuju lokasi tujuan yang sama, maka akan terjadi fenomena yang sudah menjadi sahabat masyarakat perkotaan, yaitu kemacetan. Contoh kondisi intervensi manusia, lahan pertanian berubah fungsi menjadi sebuah mal, maka akan memicu pergerakan masyarakat menuju mal baru tersebut. Sehingga ruas jalan yang menuju mal akan mengalami perubahan performa. Lalu dilakukan rekayasa, misalnya berupa pengaturan jalan sistem satu arah. Sehingga kapasitas ruas jalan dan hambatan ruang juga mengalami perubahan, karena ada perubahan aksesibilitas menuju mal tersebut. Tadinya dua arah menjadi satu arah. Lalu jumlah dan panjang perjalanan akan berubah, masyarakat akan mencari jalan lain dengan jarak yang mungkin lebih jauh untuk menuju mal. Saat ada akses lain yang dipilih masyarakat untuk menuju mal tersebut, maka performa ruas jalan lain yang terpilih juga akan mengalami kejadian serupa dengan ruas jalan pertama, sebelum dilakukan rekayasa untuk mengurai kemacetan. Kondisi ini akan terus berlanjut jika pemecahan masalahnya berupa pengalihan ke ruas jalan lain, ataupun pengembangan akses lain menuju lokasi yang sama. Kondisi lingkaran setan akan terbentuk, dan kota akan mengalami kemacetan di semua ruas jalannya. Pemutusan lingkaran setan ini adalah dengan rencana pengaturan guna lahan dan transportasi yang tepat sasaran. Langkah perubahan guna lahan akan sedikit sulit dilakukan, karena kondisi kota saat ini sudah terbangun. Namun, untuk daerah yang masih belum terbangun, hal ini sangatlah mungkin untuk diterapkan. Kota yang sudah terbangun, masih bisa melakukan perubahan dari sisi transportasi. Bagaimana cara mengendalikan jumlah volume kendaraan agar dapat mengurai kemacetan dan menjadikan kota lebih humanis? Jawabannya adalah penerapan transport demand management.